Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Alfi Nur Aulia dari kelas 11-1 sekolah di SMA Negeri 1 Duku Puntang. Di sini saya akan mengadakan kegiatan wawancara atau berbincang-bincang dengan Bapak. Tujuan kami semua ke sini yaitu dalam rangka kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 kelas 11 yang bertemakan tentang kearifan lokal Masjid Jami Al-Karomah Panongan. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak dan mohon untuk berkenannya Bapak untuk menjawab semua pertanyaan saya karena Bapak merupakan narasumber yang paling tepat. Sebelum lanjut ke beberapa pertanyaan, di sini saya ingin meminta izin untuk lebih mengenal Bapak. Pertama, dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Al-Fikri. Al-Fikri, F-I-H-R-I. Al-Fikri. Baik, usia Bapak di tahun ini sudah berapa tahun? Usia 48 atau 47. Jabatan Bapak di sini sebagai apa? Kebetulan jabatan saya di Masjid Al-Karomah ini menjadi Ketua DKM Masjid Al-Karomah mulai dari tahun 2023 sampai 2027. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak. Ya, benar. Untuk yang pertama, pada tahun berapa Masjid Jami Al-Karomah didirikan? Masjid Jami Al-Karomah itu kalau tahun persisnya sih saya kurang paham. Permasalahannya menurut sejarah-sejarah yang ada, memang Masjid Jami Al-Karomah itu ada semenjak awal-awal Islam ada di Cirebon. Makanya kalau menurut sejarah desa Panongan. Panongan itu mungkin bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu mungkin Panoongan, tempat pengintaian. Dan itu berhubungan dengan dulu ada cerita tentang pertempuran Cirebon dengan Raja Galuh. Lah tempat pengintaiannya tuh di sini. Tempat pengintaian sih. Jadi Islam itu ada semenjak mulai itu dari awal-awal Islam. Kalau ditarik abad mungkin kira-kira abad 17 mungkin 16 ya, antara 16 17. Dari tahun persisnya ini nggak tahu. Tapi yang jelas Masjid Al-Karomah itu sudah mulai dari awal-awal Islam ada di sini. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana asal-usul penamaan Masjid Jami Al-Karomah? Masjid Al-Karomah dulunya mungkin masjidnya hanya masjid, tapi Masjid Al-Karomah itu menurut kepercayaan masyarakat yang namanya karomah atau kepercayaan kita orang Islam, Al-Karomah berarti satu keistimewaan atau sesuatu yang luar biasa lah, luar biasa yang ada di masjid ini. Karena masjid ini masjid wali, yang membangun pertama adalah wali. Artinya wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang menjadi kasih Allah. Jadi berdasarkan dari cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang ada, bahwa banyak sekali keistimewaan yang ada di masjid ini. Di antaranya ada situs tempat wudhu, pola wudhu, ya, pola wudhu. Itu banyak sekali orang-orang yang mempunyai kepercayaan bahwa kalau ada orang sakit dibawa ke situ, alhamdulillah, biiznillah diberikan kesembuhan. Ada orang lumpuh dimandikan di situ, alhamdulillah diberikan kesembuhan. Lah atas dasar itu, berhubung masjid ini adalah pertama buatan wali, yang pertama kali membangun wali, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang istimewa, makanya untuk menyesuaikan dengan itu semua, nama yang paling tepat adalah mungkin nama Al-Karomah. Tapi sempat ganti nama juga, sempat. Dulu pernah Baitus Salam, pernah. Terusan diganti lagi menjadi Al-Karomah. Dulunya Al-Karomah, terus Baitus Salam, sekarang Al-Karomah lagi. Kurang lebihnya begitu. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan Masjid Jami Al-Karomah dengan masjid-masjid yang lain Pak?
mungkin secara fungsi masjid itu di mana-mana sama. Di mana-mana sama. Artinya kita orang belajar kan masjid, kelebihan masjid adalah ya masjid Baitullah, rumah Allah yang mana seandainya kita iktikaf di dalamnya, di masjid manapun itu sama. Makanya kalau bisa setiap masuk masjid kita semua begitu wayah masuk biasanya di dinding masjid ada tulisan nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Dan itu hanya bisa berlaku di masjid. Di musola nggak bisa. Jadi masuknya kita di tempat ini, masuknya kita di masjid asal nawaitul iktikaf, walaupun kita duduk, walaupun kita tidak apa-apa itu sudah dimasukkan ibadah. Dan secara umum masjid itu sama. Mungkin perbedaannya kita masyarakat Penongan itu punya kebanggaan bahwa masjid ini dulu yang mendirikan pertama kali adalah seorang wali. Dan di depan masjid ini ada kuburan kemungkinan itu orang-orang yang pertama kali atau yang membangun masjid nggak tahu lah, tapi kuburan itu namanya Syekh Bea atau Buyut Bea dengan istrinya, tapi katanya nama aslinya itu Syekh Abdurrahman. Ada di belakang, ada dua. Ya mungkin itu dari kebanggaan kita masyarakat Penongan. Kalau secara fungsi masjid sama. Tapi paling tidak ini adalah mungkin masjid pertama yang ada di sekitar sini. Mungkin. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa masyarakat sekitar menganggap bahwa Masjid Jami Al-Karomah ini penting, Pak? Oh ya jelas. Bukan hanya Masjid Al-Karomah, masjid dimanapun harus dianggap sesuatu yang penting. Masjid. Jangankan Masjid Al-Karomah. Mungkin tadi ya kelebihannya itu Masjid Al-Karomah dianggap penting masyarakat Penongan atau yang lainnya. Pertama, masjid paling tua. Yang kedua, pusat kegiatan apapun. Pusat kegiatan fungsi publik, fungsi sosial kan ada di masjid. Untuk musyawarah, untuk ini itu. Makanya dulu kalau musyawarah adanya di masjid. Jadi jelas masjid itu adalah tempat yang sangat penting sekali untuk masyarakat. Kita orang Islam harus menganggap masjid itu sesuatu yang penting. Harus menjadikan sesuatu tempat yang penting. Karena mungkin ya adik-adik kan belajar dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang mampu untuk meramaikan masjid, untuk mengisi masjid kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi yang menjadi tolak ukur, makanya menjadi tolak ukur masjid itu, kalau masjid itu ramai, insya Allah. Jadi kualitas beragama suatu masyarakat berarti baik. Kalau kegiatan di masjid itu sepi, ya wallahu a'lam. Ya mungkin begitu. Jadi memang paling tidak itu satu kebanggaan kita menjadi warga Panongan, punya masjid yang umurnya udah ratusan tahun atau berabad-abad, mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang nomor 5, apa saja mitos yang ada di Masjid Jami Al-Karomah ini? Maksudnya mitos itu apa? Karena di sini kan masyarakat itu mengenal atau mengetahui dengan adanya situs air dan mempercayai sesuatu dengan adanya situs air tersebut. Nah, bagaimana kepercayaan masyarakat? Begini ya, jadi kepercayaan lah ya, kepercayaan masyarakat berkenaan dengan situs yang ada di Masjid Panongan, khususnya kolam wudhu. Tadi di depan sudah saya singgung ya. Jadi memang kepercayaannya itu mungkin berawal dari bukan dari satu kepercayaan, tapi berawal dari ada satu kejadian. Jadi orang yang tadi sudah saya singgung di depan, jadi orang yang lumpuh dimandikan mendapatkan kesembuhan dari Allah. Orang khususnya yang sampai sekarang itu bayi-bayi yang nggak mau berjalan udah usia setahun lebih, 2 tahun, dimandikan terusan diberikan kemampuan untuk
berjalan. Orang sakit ya seperti itu. Dan ada lagi, dulu waktu saya kecil sih ada berita-berita, jadi kalau ada orang yang berselisih urusan ya pertikaian, dia merasa benar, satunya merasa benar lagi. Akhirnya kadang-kadang jalan keluarnya kalau ini merasa benar, ya wis, ini baju pekulaan baik. Kok kang bener ya orang apa-apa, kang salah yang kok wetenge blendung. Sampai ada kepercayaan seperti itu dulu, tapi sekarang nggak ada, salah yang pengadilan. Salah lapor polisi. Sekarang. Tapi dulu seperti itu. Dulu. Tapi kepercayaan mitos-mitos seperti itu tuh ada. Tapi yang paling masyhur itu. Kalau Jumat Kliwon malam, wah banyak sekali. Banyak sekali kayak pasar dadakan. Tapi biasanya sebelum subuh atau sesudah subuh. Ya biasanya berkenaan dengan itu, dengan kolam. Mitos yang sampai sekarang masih banyak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, selain Masjid Jami Al-Karomah ini sebagai tempat ibadah, Pak, apakah ada kegiatan rutin lainnya yang dilaksanakan di masjid ini? Oh iya, kebetulan saya itu baru beberapa bulan jadi DKM. Perusahaan ini kan baru ada perhelatan. Jadi makanya masih pada acak-acakan. Jadi ada kegiatan harian, ya, kegiatan harian. Kalau kegiatan harian di mana-mana pun, kalau masjid itu mesti mengadakan sholat berjamaah. Itu satu, pertama jelas itu fungsi masjid buat ibadah. Yang kedua, mungkin yang harian, pengajian anak-anak habis maghrib, kan umum di mana-mana itu ada. Ada yang kegiatan mingguan, seminggu sekali itu ada kegiatan malam Jumat. Oh bukan malam, kalau malam Jumat, iya malam Jumat pembacaan Al-Barzanji, biasa atau istilah orang sini marhabanan, itu mingguan. Ada lagi yang mingguan malam Ahad. Malam Ahad itu Jam'iyah Quran. Artinya Jam'iyah Quran itu setiap malam Ahad sama-sama menghatamkan Al-Quran. Habis Isya antara jam 9 itu setiap malam Ahad Jam'iyah Quran satu khataman. Terusan pagi Ahad, hari Ahad atau hari Minggu pagi kira-kira jam 9 pagi itu pengajian ibu-ibu atau istilah ngaji pasaran lah ibu-ibu, itu yang mingguan. Kalau yang bulanan, ada bulanan istighosah setiap bulan sekali, pertengahan bulan Hijriyah pertengahan itu ada istighosah yang memang diniatkan untuk perbaikan. Istighosah kan istilah maknanya kan meminta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan masjid ini ke depan diberikan, kalau sudah baik ya minta lebih baik, kalau masih ada kekurangan ya minta sempurnakan, kalau ada kesalahan yang minta dibenarkan, dan lingkungan sekitar dan masyarakat penolongan. Itu istighosah setiap malam. Itu yang bulanan, itu yang syahriyah atau yang bulanan gitu. Ya mungkin kalau tahunan sih PHBI atau dan lain sebagainya. Baik Pak, terima kasih. Tadi sudah disinggung sama Bapak bahwa pada hari Jumat itu di masjid ini ramai pengunjungnya, Pak. Khususnya Jumat Kliwon. Ya. Tapi tiap Jumat juga ada. Nah, mengapa masyarakat sering berkunjung pada hari Jumat Kliwon? Nah, begini. Mungkin begini. Sebenarnya Kliwon itu kepercayaan masyarakat Jawa kita yang sudah mentradisi. Sebenarnya tidak hanya Jumat Kliwon. Sebenarnya tidak hanya Jumat, tapi Jumat biasa atau hari-hari yang biasa juga ada. Tapi ramainya itu Kliwon. Kliwon kan tidak hanya di masjid, kadang-kadang di kuburan, ziarah-ziarah Jumat Kliwon ramai yang Jumat biasa. Jumat Kliwon. Jadi kembali lagi mungkin ini adalah merupakan satu kepercayaan masyarakat
yang mana masyarakat itu lebih percaya atau hatinya lebih mantap seandainya melakukan satu usaha di hari Jumat Kliwon. Kembali lagi pada Percaya. kepercayaan masyarakatnya. Dan kepercayaan itu tidak apa-apa. Artinya kepercayaan itu nanti larinya ke Allah juga. Sebab kita orang berilmu semuanya harus punya dasar. Jadi nggak bisa kita menyalahkan kenapa harus Jumat Kliwon, nggak bisa. Kepercayaan itu masing-masing. Kepercayaan itu masing-masing. Yang penting percaya tetap pasti kepada Allah. Kita kan punya patokan hadis qudsi, firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya akan sesuai dengan anggapan hambaku terhadap saya. Kalau hambaku menganggap kepada saya, seandainya saya berdoa di malam Jumat Kliwon akan diijabah oleh saya, maka akan saya kabulkan. Itu satu kepercayaan mitos. Mending mitosnya seperti itu. Semua mitos-mitos yang lain kan banyak. Nabrak kucing kualat, nabrak banyak kualat, itu kan mitos-mitos yang perlu di apa? Tapi paling tidak kepercayaan itu berlandaskan dari satu kepercayaan bahwa kebanyakan dari masyarakat kita mempercayai malam Jumat Kliwon itu lebih diijabah apa yang ia usahakan atau doanya lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu karena Jumat Kliwon seperti itu. Mungkin dari kepercayaan masyarakatnya seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada ciri khas tersendiri dari Masjid Jami Al-Karomah Panongan? Kalau ciri khas ya lagi-lagi itu. Jadi kalau ciri khas sesuatu yang membedakan dengan yang lainnya. Jadi ciri khasnya itu kolanya itu asli buatan wali yang pertama kali membuat. Itu ciri khasnya. Kalau mungkin yang di samping ada kola wudhu, ada sumur. Kalau itu ada kola wudhu, tapi kalau yang di bawah ruangan itu, kolam itu di bawah ruangan itu, di bawah ruangan itu memang asli dari dulunya. Itu ciri khasnya. Ya mungkin kalau dulu sebelum direhab ada ciri khasnya. Di antaranya 4 pilar ini asli kayu. Asli kayunya itu kayu yang waktu pembuatan zaman dulu. Cuma kan udah dimakan usia, akhirnya supaya tidak menghilangkan jasa orang terdahulu, akhirnya kayunya tetap ada di dalam, cuma disanggah dengan kayu yang baru. Kalau di dalamnya ada. Di dalam kayu-kayu yang aslinya itu ada. Sama kolam wudhu itu. Dan memang tidak dimiliki oleh masjid yang lain. Kalau ciri khasnya berarti itu ya. Ya benar. Kan sudah banyak masyarakat yang tahu mengenai situs air ini, Pak, khususnya di dalam desa, di luar desa, bahkan sampai keluar kota, Pak. Nah, bisa dijelaskan lagi lebih detailnya bagaimana asal muasal dari adanya situs air tersebut? Jadi situs air tersebut sebenarnya awalnya itu memang dibuat bukan untuk pengobatan. Memang aslinya itu kan satu perangkat masjid. Setiap masjid ada kolam wudhu. Masjid kolam wudhu. Sebenarnya itu kolam wudhu. Jadi kolam wudhu untuk jamaah di Masjid Al-Karomah ini. Awalnya seperti itu. Cuma yang nggak paham pada akhirnya masyarakat itu kok berduyun-duyun. Banyak yang mempercayai seperti itu. Mungkin berawal seperti yang saya singgung, berawal dari satu kejadian, 2 kejadian, 3 kejadian, dan banyak akhirnya meluas. Dan terus terang saja, saya juga termasuk alumni kolam Masjid Panongan. Ya cerita ibu saya. Saya juga dulunya saya itu umur 1 tahun, 2 tahun, yang lainnya udah pada bisa berjalan, saya masih belum, masih takut-takut. Terusan akhirnya dimandikan di Masjid Panongan sebelum subuh, sama ibu saya dibawa ke sini, terusan dimandikan, terusan dibawa pulang. Besoknya katanya langsung mau berdiri katanya, cerita ibu saya. Dan memang ceritanya hampir sama semua. Malah tidak hanya dari Panongan, mungkin dari Panongan sedikit. Dari luar, sekitar Panongan. Malah ada yang dari luar kota, dari Bogor, dari Indramayu, dari banyak. Biasanya kan ada kalau Jumatan kan biasa ibu-ibu
pintu pintu kolam kan dikunci, sebab ya khawatir lah banyak orang yang percaya seperti itu, akhirnya dikunci supaya jangan terjadi sesuatu yang apa membahayakan kepercayaan, artinya dikunci sehingga sebelum Jumatan selesai itu yang nunggu itu banyak di desa di sana, ibu-ibu yang bawa anak-anaknya. Makanya kalau habis Jumatan banyak suara anak-anak nangis di situ, bayi itu pada nangis ya lagi diadusi, lagi diadusi. Itu Jumat Kliwon. Jadi berawal seperti itu, dari berawal asli kola wudhu, terusan ya mungkin ini sih mungkin biar orang itu nggak punya kepercayaan bahwa air itu ada punya kemanfaatan atau apa ya, atau percaya pada air. Mungkin saya itu lebih condong begini. Saya lebih condong begini. Berhubung masjid ini yang membuat pertama kali adalah seorang wali yang dekat dengan Allah. Dan kola itu dibuat untuk orang yang beribadah. Mungkin saya itu punya lebih punya kepercayaan seperti ini. Mungkin dulu walinya itu pada waktu membuat kolam itu berdoa, ya Allah berikanlah kemanfaatan kolam ini untuk orang banyak. Mungkin itu saya lebih percaya itu. Artinya kan lebih percaya pada doa seorang wali. Sehingga selagi kolam itu masih ada airnya, dimanfaatkan oleh orang banyak, kemanfaatan macam-macam. Bisa jadi penyembuh, bisa jadi untuk wudhu, bisa jadi macam-macam. Nah, saya itu lebih percaya ke itu. Artinya berhubung yang membuat itu wali, orang yang dekat dengan Allah, dan beliau berdoa semoga kolam yang dibuat itu bisa memberikan kemanfaatan untuk orang banyak, sehingga mungkin salah satu doa yang diijabahnya itu setiap orang yang minta kesembuhan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu atas dasar bisa jadi yang diijabah itu doanya wali. Itu lebih ilmiah daripada percaya nih baju dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Malah ada satu kejadian begini. Cerita, nggak apa-apa ya? Iya, silakan. Cerita. Jadi dulu tuh ada masyarakat sekitar itu merantau di Jakarta. Bogor kalau nggak salah, Bogor. Ada non-muslim sakit lumpuh. Udah lama nggak sembuh. Cina kalau nggak salah. Cina. Akhirnya ngobrol nganggur, berhubung tetangga di sana, akhirnya ngobrol nganggur. Terusan cerita, Pak, di daerah saya itu ada masjid yang di dalam masjidnya itu ada kolam wudhu, dan masyarakat itu banyak yang percaya bahwa orang yang lumpuh kalau mandi di situ tuh banyak yang jodoh, banyak yang diberikan kesembuhan. Coba aja ke sana. Padahal dia bukan muslim, bukan. Akhirnya rupanya karena udah bertahun-tahun sakit, akhirnya nurut dari Jakarta ke sini. Dulu waktu saya masih kecil. Ke sini, di sini terusan dimandikan sehari 2 hari. Diberikan kesembuhan oleh Allah. Akhirnya sembuh. Begitu sembuh, langsung dia mau bersyahadat, mau menjadi mu'alaf bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad. Itu keramat. Jadi tidak hanya langsung lewat omongan, tapi bisa jadi karena doa supaya bisa bermanfaat, akhirnya bisa menjadikan orang lain mendapatkan hidayah dari Allah. Itu seperti itu. Itu bukan masyarakat sini, malah dari Jakarta. Artinya keluarganya, apanya, semuanya mu'alaf semua, alhamdulillah. Habis itu langsung wakaf gitu, karpet. Dulu kan masih tikar pandan, tikar apa. Dan masjid pertama yang ada karpetnya masjid itu, ya itu sedekah dari langsung di karpet semua. Karpet dulu yang hijau. Jadi ada kejadian seperti itu ada. Itu menyangkut itu kepercayaan kolam wudhu itu. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa air tersebut tidak pernah habis, Pak? Kalau urusan air nggak pernah habis, nyatanya kalau mengapa ini tanya ke pakar-pakar pengairan ngomong tanya saya. Tapi kembali lagi, mungkin itu doa dari orang dulunya, mungkin di antara, ya mungkin nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu nggak habis. Artinya nggak habis itu nggak pernah kekeringan, itu selalu ada terus selalu bening terus.
Padahal air itu nyambung dengan kali yang situ, kali nyambung. Artinya ada dulu ada pembuangan. Kalau kali asat malah air yang dari balong itu keluar. Tetapi kalau kalinya tinggi itu nggak butek karena memang menyumber sendiri. Jadi kalau ditanya kenapa nggak habis-habis, ya mungkin jawabannya dari saya pribadi ya alhamdulillah nggak habis-habis. Ya nggak tahu kalau masalah itu. Tapi yang jelas kita husnudzon karena yang membuat adalah orang yang dekat dengan Allah, bisa jadi itu termasuk salah satu doa daripada orang-orang yang terdahulu. Supaya kita tidak melupakan doa-doa jasa-jasa orang yang terdahulu. Mungkin begitu. Untuk selanjutnya, bagaimana keadaan air tersebut ketika musim hujan? Apakah ada perubahan atau memang tetap jernih seperti dulu kala itu? Oh, kalau sepengetahuan saya, kalau sekarang saya udah tahun-tahun nggak lihat ya, tapi dulu nggak ada pengaruhnya, karena memang itu sumberan. Kalau sumbernya selalu bening. Jadi apakah itu musim hujan atau musim kering, selalu ada airnya. Terusan yang mungkin perlu diketahui lagi itu saya juga nggak tahu. Di tengah-tengah kolam itu ada kayu gitu segede ini. Jadi kok di tengah-tengah kolam itu tadi mujur dan ini apa bahasa ngetan ngulon itu gede gitu. Dan itu nggak tahu kayu apa dari dulu. Jadi nggak ada yang tahu itu ada kayu di bawah di dasar kolamnya. Tapi kalau keadaan air selalu stabil. Alhamdulillah selalu stabil. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selain terdapat tadi kisah-kisah yang sudah diceritakan oleh Bapak bahwa air tersebut dapat menyembuhkan penyakit seseorang, apakah ada faktor lain yang membuat masyarakat di sini tuh percaya bahwa situs air tersebut dapat membantu proses berjalan pada anak kecil? Ya kembali lagi ya. Jadi ini kita lihatnya, pertama, kenapa masyarakat itu percaya? Berawal kan mungkin dari bukti nyata. Berawal kan dari ada bukti. Kalau mungkin satu kejadian nyata, dua kejadian nyata, tiga kejadian nyata, sehingga kan masyarakat itu lebih percaya, semakin yakin. Oh iya, mungkin berawal dari situ. Kalau memang tidak ada bukti, mungkin nggak mungkin percaya. Nggak mungkin percaya. Atau bisa jadi misalnya ada yang satu kali bisa jalan, dua kali tidak, tiga kali tidak. Ya mungkin ada orang juga nggak percaya. Tapi bagaimanapun juga, kenapa bisa ramai anak-anak itu yang belum bisa berjalan terusan dimandikan ke sini, orang tuanya itu berduyun-duyun, tidak hanya satu dua atau kalau dihitungnya bisa jadi ribuan ya, karena hampir tiap hari, tiap Jumat, apalagi Jumat Kliwon, itu karena berdasarkan banyak kejadian bukti yang mana bukti tersebut setiap anak yang belum bisa berjalan atau susah berjalan, alhamdulillah setelah dimandikan itu bisa berjalan. Terus ada orang yang memberikan ciri. Kadang-kadang saya juga nggak. Artinya ada satu keluarga cerita sama saya. Anak saya tuh masih kecil dimandikan di situ. Terusan kalau proses orang berjalan biasanya kan mengkurap, bahasa lah bayi kan mengkurap. Setelah mengkurap terusan merangkak. Setelah merangkak terusan merangkak kan pakai lutut. Terusan habis itu sebelum berdiri itu merangkaknya langsung kaki dengan tangan, lututnya enggak nempel di bawah tuh, seperti itu. Lah, ada yang cerita teman saya itu, anaknya teman saya itu anak dimandikan di situ itu enggak lewat proses merangkak pakai pakai lutut. Jadi apa? Langsung ya punten kayak berjalan monyet tuh, gimana ya?
Jadi nggak pakai lutut lagi. Terus ada yang cerita lagi, anak kita pada bae mengkonon, langsung ditakoni bae. Diadusin masjid Penongan, iya, terus pada bae anak kita gak mengkonon. Tapi itu saya belum membuktikan, ini cerita, ini cerita. Tapi kalau melihat bukti seberapa masyarakat itu antusias sekali ingin memandikan itu, saya yakin itu berawal dari bukan hanya satu kepercayaan, tapi satu bukti yang nyata sudah banyak terjadi, banyak yang membuktikan sehingga masyarakat percaya sekali. Buktinya tidak hanya masyarakat sekitar. Kalau mungkin warga Penongan sendiri bisa jadi mengklaim karena masyarakat Penongan. Tapi ini sih ada yang dari Indramayu, ada yang dari luar kota dan banyak. Makanya kalau nggak percaya, Jumat Kliwon mulai subuh, kadang-kadang kayak pasar malam, kayak pasar dadakan begitu. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada sejarah atau sesuatu yang ingin Bapak sampaikan kepada kami yang belum kami ketahui, Pak? Apa kira-kira sejarah apa ya? Barangkali dari bangunan masjid ini ada sesuatu hal yang belum disampaikan. Oh ya, itu tadi cerita itu tuh. Jadi masjid ini awalnya itu dibangun oleh wali itu hanya baru rangkanya saja, belum berbentuk bangunan yang sempurna. Dan ceritanya seperti itu ceritanya. Jadi giliran lagi bangun masjid ini, kan di cerita-cerita di kisah-kisah pembangunan masjid wali kan biasanya satu malam jadi satu malam, itu kisah-kisah. Wallahu alam kalau masalah itu. Tapi yang jelas cerita yang ada itu masjid itu awalnya ini 4 pilar ini, 4 pilar, terusan naik, terusan dulu sih masih ada itu, masih pendek malah pendek. Yang 4 pilar ini aslinya dari kecil, memang kecil. Nah, giliran pas lagi pembangunan, cerita tadi saya ceritakan itu. Giliran lagi pembangunan, biasanya wataknya wali-wali dulu itu kalau bangun itu malam. Jadi kalau siang itu enggak. Kalau siang itu enggak. Giliran lagi bangun, ada orang yang bahasanya apa? Menggawe atau apa? Ya mengganggu lah, mengganggu. Sehingga dikira udah siang. Udah mulai siang. Akhirnya ditinggal. Begitu ditinggal ternyata masih malam. Begitu masih malam ya seperti tadi ada kata-kata yang keluar sehingga ada kepercayaan itu ya seperti tadi sudah seperti itu. Terusan ya seiring dengan berjalannya waktu terusan disempurnakan bangunan. Tadinya itu belum jadi bangunan, baru sampai ini dengan ini. Terus antara tahun berapa ya, antara tahun 97 atau 98 sebelum reformasi itu terusan dibangun naik tingkat, kira-kira tahun segitu. Kebetulan waktu itu PKM-nya ayah saya di atas, terus saya alhamdulillah. Dan di Penongan itu cuma satu, Penongan itu Jumatan cuma satu, cuma di sini. Iya cuma di sini aja, nggak ada. Kan desanya kecil, terus banyak yang merantau jadi anak laki-lakinya, orang laki-lakinya itu sedikit. Ya mungkin kurang lebihnya begitu. Baik Bapak, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah Bapak berikan. Semoga informasi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita tentang kearifan lokal Masjid Jami Al-Karomah yang ada di Panongan ini, Pak. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan baik dari kata maupun perbuatan saya, Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan menunjukkan tentang situs air yang ada di Masjid Jami Al-Karomah. Oh, ada. Yang banyak-banyak lah.
baru asli. Itu yang saya cerita itu kayaknya Biasanya ini asli peninggalan dari dulunya ya. Peninggalan dari dulunya. Belum buka pola ini. Dan memang jernih begini. biasanya anak kecil kalau dimandiin cuma di pinggir-pinggir atau harus ke tengah sama kuncinya barangkali atau sama orang tuanya Pak? Rempah ya. Ya mungkin gimana? Ya paling ada ini ada jawabannya. Ini peninggalan aslinya. Lo tahu sendiri loh. Beningnya tuh sampai tembus dasar. Padahal ini tuh jatuh sama kali tuh. Airnya tuh jatuh sama kali. Tapi nggak harus ini. Padahal ini sumberan dari malah kalau ini kan kelebihan malah intinya keluar ke kali. Coba ya, bisa nggak itu? Bisa tembus dasar? Enggak. Ah, nggak nyampe. Iya, kelihatan. Ada poin-poin. Cukup ya? Berapa? Set. Jadi teman-teman di sini ada 2 makam. Kalau boleh tahu, ini makamnya siapa ya Pak? Kalau menurut kepercayaan masyarakat sini itu kemungkinan makam-makam orang yang awal-awal membawa Islam ke sini kemungkinan ini. Dan lebih dikenalnya itu Mbah Buyut Bea sama Nyai Bea. Tapi ada yang mengatakan ini namanya Syekh Abdurrahman sama istrinya. Kemungkinan itu. Memang cuma ada 2. Adapun hubungan dengan masjid, kemungkinan setelah ada masjid mungkin beliau ini adalah orang yang pertama menghidupkan masjid atau gimana mungkin. Biasanya ada kegiatan apa aja Pak kalau di sini Pak? Oh, kalau khusus di makam sih di samping ziarah biasa, Ya. tapi memang ada yang menjadi rutinitas yang dibiasakan oleh masyarakat sekitar dan tamu-tamu dari luar juga. Kalau malam Jumat Kliwon banyak yang ziarah yang dari luar. Mungkin itu. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Pak.